Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Puluhan ekor anjing terjangkit virus rabies di Bangli. Jenazah pendaki Gunung Rinjani, Juliana Marins, dipulangkan ke Brasil melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. ...23 atlet permainan tradisional Bangli siap berlaga di pentas kesenian Bali. Juara 2. Gubernur Bali Iwayan Koster resmi menutup Bulan Bung Karno ke-7 di kampus Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar. Gubernur dalam sambutannya meminta masyarakat mengingat prinsip dan gagasan yang diperjuangkan Bung Karno. Menurut Koster, bangsa Indonesia tidak mungkin bisa berdiri tegak seperti saat ini tanpa perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya. Bung Karno mengajarkan bangsa Indonesia mengenai pengetahuan, pendidikan, dan ideologi kebangsaan yang harus terus dipegang teguh oleh para generasi penerus. Karena Bung Karno mengajarkan pengetahuan, pendidikan buat generasi penerus mengenai ideologi, mengenai ajaran-ajaran kebangsaan yang sangat penting, berwawasan jangka panjang. Seperti prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 3 sakti ini itu adalah satu prinsip dasar bagi bangsa Indonesia. Dan prinsip ini selamanya akan diperlukan oleh kita sebagai bangsa. Pelaksanaan Bulan Bung Karno ke-7 tahun 2025 berlangsung meriah dengan rangkaian perlombaan untuk masyarakat. Antara lain lomba musikalisasi puisi Bung Karno berjudul Sudah Beribu Kembali. Lalu lomba film pendek berjudul Berdikari, Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Bali. Dan lomba film dokumenter berjudul Ketahanan Budaya Bali di Tengah Globalisasi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang menyita perhatian dunia internasional, Bali tetap menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara. Seperti diketahui, memanasnya kawasan di Timur Tengah sedikit banyak mempengaruhi penerbangan yang melintas di kawasan ini. Meskipun demikian, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali memastikan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata masih stabil, termasuk saat musim sepi atau low season. Terhadap kunjungannya, kami setiap kunjungan kita di di Bali masih stabil sampai dengan kondisi kemarin kan dosisnya sudah ya masih normal. Kalau kan Australia, kemudian India, kemudian Cina, diikuti oleh negara Eropa ya. Jadi tidak begitu terdampak ya Pak dengan adanya perang di gini? Iya, belum, dari data yang ada masih stabil seperti ini, dan informasi dan lain sebagainya juga masih seperti biasa. Namun para pelaku usaha pariwisata di Bali tetap meminta pemerintah untuk mengantisipasi dan terus menjaga stabilitas keamanan. Perang kita lihat Israel dengan Iran, memang lihat serem sekali kan. Ya kita hanya berjaga-jaga aja lah. Dampak pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Namanya perang kan, walaupun dimanapun jauh daripada kita, tapi kan hubungan antara negara pasti berdampak. Yang penting sekarang kita fokus dengan diri kita, khususnya Bali, bagaimana cara pemecahannya. Saat ini wisatawan Australia masih mendominasi jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Disusul India, Cina, dan beberapa negara Eropa.
Hingga saat ini, suasana di Bali masih aman dan nyaman bagi wisatawan. Mereka memadati sejumlah kawasan wisata dan menikmati berbagai macam kuliner. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Permainan tradisional di ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB 2025 tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari eksibisi dan salah satu cara untuk melestarikan budaya Bali khususnya kepada generasi muda. Pada tahun ini, Kabupaten Bangli mengirim 23 atlet untuk 4 cabang, yaitu Deduplak, Tajok, Hadang, dan Trompah Panjang. Para atlet sudah melakukan persiapan matang sebelum penyeleksian di seluruh SMP se-Bangli, dan pemenangnya akan mewakili Bangli. Mereka akan berlaga di ajang PKB 2025 pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang. Saat ini atlet permainan tradisional Bangli sudah menorehkan berbagai prestasi, bahkan pernah mewakili Bali ke kancah nasional. Ketua Ikatan Guru Organisasi Nasional atau Igornas Bangli berjanji akan terus mengembangkan permainan tradisional ini agar bisa lestari. Sekarang atlet yang dikirim itu 23 orang dari 4 cabang, yaitu Deduplak, kemudian Tajok, Hadang, dan Trompah Panjang. Langkah asiknya kalau di zaman transformasi digital ini anak-anak tidak main gadget lagi. Tetapi bagaimana dia mulai mengaktifkan dirinya bermain dengan berolahraga. Dengan berbagai persiapan matang, para atlet tradisional Bangli diharapkan bisa memperoleh hasil yang membanggakan dan bisa memotivasi generasi muda untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tidak punah dan ketinggalan zaman. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.